Kalian pernah nggak sih lagi trading di posisi ketika kalian entry posisi, misalnya kalian entry buy ya, terus pasti secara nggak sadar itu kalian tuh berharap ya di dalam hati kalian tuh supaya harganya tuh naik gitu. Tapi apa yang terjadi? Malahan ketika kalian berharap seperti itu, harganya malah bergerak turun dan kalian merasa kekecewaan yang luar biasa. Itu namanya kalian berekspektasi di dalam market gitu ya. Dan di sini gue akan sharing di hari ini suatu teori teman-teman ya, yaitu namanya reverse psychology ya. Reverse psychology ini sering dipakai banyak trader, terutama trader yang sudah berpengalaman, supaya mengobati atau mengurangi dampak psikologi ketika kalian trading ya. Dan di sini gue share juga, dan mungkin ini sangat berguna buat kalian. Karena apa? Karena dengan menggunakan reverse psychology, selain membuat psikologi kalian jadi lumayan aman ya, lumayan gak terganggu, itu kalian punya trading juga akan jauh lebih stabil gitu ya, jauh lebih ibaratnya rapih lah seperti itu ya. Alias kalian tidak akan terganggu gugat sama perasaan-perasaan yang tidak perlu kayak gitu. Jadi kalian bisa berfokus hanya kepada yang namanya trading kalian aja gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman ya, apa itu teorinya kita bisa bahas di sebelah sini ya. Sebentar, kita lihat. Nah, di sini ada. Bentar ya, kita coba. Oke, muncul muka gue. Yes. Nah, di sini teman-teman ya, itu adalah reverse psychology. Apa itu reverse psychology ya? Ini adalah psikologi, artinya adalah psikologi kebalikan ya, atau psikologi terbalik gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Gampangnya ketika kalian buy, teman-teman. Ini pada saat buy, ekspektasi ya, kita ngomongin ada dua nih. Ekspektasinya ya, ekspektasi itu udah pasti harga bergerak naik gitu ya. Nah, reverse psychology-nya gue singkat RP ya teman-teman, yaitu adalah kalian harus berpikir harga itu akan turun ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian buy, kalian jangan expect harga itu akan naik teman-teman ya. Tapi kalian harus mereverse psychology kalian bahwa harganya itu kayaknya bakal turun. Jadi kalau misalnya harga turun, itu kalian harusnya malah happy ya. Happy secara kontekstual teman-teman ya. Karena kita melakukan reverse psychology ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan seperti ini, jadi setiap kali buy kalian expect-nya itu jangan naik tapi harusnya turun gitu ya. Jadi ini dibalik teman-teman psikologis kalian ya. Itu untuk apa? Supaya itu melatih diri kalian, supaya kalian itu secara alam bawah sadar tidak berekspektasi yang bagus ya. Ingat teman-teman, di dalam trading loss itu sudah pasti, kalau profit itu adalah bonus ya. Kalian harus tahu itu karena memang bisnis trading ini resikonya besar ya. Jadi kalian harus bisa menyiapkan kesadaran tersebut. Nah, kelebihannya lagi kalau misalnya kalian melakukan reverse psychology, berarti kalian itu sudah tahu nih kalian tuh bakal loss gitu ya. Sehingga kalian itu akan melakukan money management yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu trading itu sudah pasti akan loss ya, otomatis kita akan mentradingkan uang yang sudah kita siapkan untuk loss ya. Nah, berbeda kalau misalnya kalian trading itu berekspektasinya itu untuk profit. Kalian akan menggunakan dana semaksimal mungkin sampai uang belanja kalian, uang sekolah anak kalian ya, uang untuk ke pasar, uang untuk bulanan segala macam kalian cemplungin semua ke trading. Karena apa? Karena kalian berekspektasinya itu dalam trading kalian akan profit besar. Nah, itu yang salah. Ya, jadi menurut gua reverse psychology ini wajib banget kalian lakukan ya. Bukan berarti ini pesimis. Ingat teman-teman ya, jadi reverse psychology ini sangat berbeda dengan kata pesimis. Kalau pesimis ya, itu kalian trading itu pasrah gitu ya. Jadi kalian tidak kalian cuman asal entry, terus kalian udahlah asal entry udah pasti kalah juga kalau asal entry kayak gitu, terus kalian nggak ada melakukan apapun, nggak melakukan analisa yang benar dan segala macam. Tapi kalau reverse psychology itu kalian melakukan semuanya dengan niat, dengan jor-joran ya, dengan sangat-sangat effort yang luar biasa, kalian tetap melakukan analisa, tetapi ketika entry kalian balik ya, karena kalian berharapnya itu pada saat entry harganya itu adalah merah ya, atau loss gitu yang kalian dapat. Itu pemikirannya ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, keunggulannya apa? Yang pertama itu dari segi modal, yang kedua pada saat kalian loss beneran dan kena stop lossnya ya, karena stop loss itu pasti akan
tetap harus dipakai gitu ya. Kalian kena stop loss-nya, itu kalian akan lebih legowo teman-teman, lebih menerima ya. Jadi secara psikologis itu tidak terlalu terbebani ya. Jadi kalian tidak terlalu pusing. Oke? Selama kalian menerapkan money management yang benar juga, daily risk limitnya tetap di set ya, segala macam kayak gitu. Nah, ini adalah cara bagi para trader profesional untuk stay di dalam kondisi yang fit secara psikologis. Jadi, gimana sih kalau ditanya, gimana caranya Bang kita menghadapi loss kita gitu ya? Nah itu, cara satu-satunya teman-teman, salah satunya, maksudnya bukan satu-satunya, salah satunya adalah kita menggunakan reverse psychology. Gua juga sering menggunakan cara ini, reverse psychology. Jadi kalau misalnya loss, gua tenang-tenang aja, gua santai-santai aja gitu ya. Karena gua nggak mengejar sesuatu yang sifatnya tuh terlalu ekspektasi terlalu tinggi gitu. Enggak, malahan gua itu ngejarnya seperti ini di dalam setiap kali trade. Oke? Nah, ini dalam kondisi buy seperti ini, expect-nya naik, harga turun. Nah, terus kalau misalnya dalam kondisi sell sama aja kebalikannya, pasti kalian berekspektnya itu harganya turun pasti ya, pasti harganya turun kayak gitu, tetapi nyatanya dia malah naik, makanya kalian harus mereverse psychology kalian untuk harganya bakal naik ya. Jadi ingat teman-teman ya, reverse psychology ini sangat penting. Dan percaya nggak percaya teman-teman ya, kalau misalnya kalian menerapkan hal ini ya, itu kalian bisa lebih sering profit loh. Gue juga nggak tahu, itu masih misteri buat gue. Ketika kalian tidak mengharapkan sesuatu di dalam market ya, atau kalian sudah legowo di dalam market, kalian sudah fokus, berarti kalian sudah fokus terhadap analisanya, fokus terhadap prosesnya gitu. Dan itu hasilnya tuh akan mengikuti teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau kalian sudah menerapkan reverse psychology ini harus dibarengi dengan rentetan ibaratnya rules lain dari kalian yang kalian harus ikutin. Misalnya, kalian menggunakan reverse psychology. Kemudian yang kedua, kalian harus set daily risk limit ya. Daily risk limit, DRL, daily risk limit ya. Kemudian yang kedua, risk per trade ya, risk per trade ini kalian juga harus tentukan. Nah, kalian set aja daily risk limit kalian berapa, 5% per hari ya. Risk per trade kalian berapa, 1% per hari kayak gitu misalnya. Ya udah, kalian tetap ikutin ini. Jadi ketika kalian melakukan reverse psychology dan dia sudah kena, oh saya sudah kena daily risk limit saya hari ini, ya udah deh, saya stop gitu. Kalian akan bisa stop dengan sangat mudah ya. Beda halnya kalau misalnya kalian tidak melakukan reverse psychology. Kenapa? Karena kalian berekspek untuk menang, terus untuk profit gitu ya. Terus ketika kalian kena daily risk limit kalian tahu nih, aduh ini gue sudah kena daily risk limit. Tapi secara hati kalian, karena kalian memiliki ekspektasi yang begitu besar untuk profit, atau kalian punya keinginan yang begitu besar untuk profit ya, sehingga kalian tidak menjadi disiplin. Kalian akan, enggak deh, kayaknya gue yakin nih, abis ini gue menang gitu ya, abis ini gue bakal profit. Jadi kalian tuh mengabaikan daily risk limit kalian ya. Kalian akan bandel, kalian akan berusaha untuk membalikan loss kalian untuk menjadi profit. Dan ini yang sangat berbahaya ya. Itulah yang bisa menjadikan trader-trader yang pemula ya, itu akan kena margin call ya karena halnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah menerapkan reverse psychology seperti ini, kalian bodoh amat ya. Karena memang kalau kena loss ya itu karena tujuan saya memang loss gitu ya. Secara reverse psychology-nya bukan benerannya, tetapi secara reverse psychology saya tujuannya memang loss. Ya udah, itu nanti akan mendikte teman-teman ya, diri kalian ini, otak kalian akan didikte supaya kalian bisa menerima keadaan tersebut dan kalian akan happy dengan kondisi tersebut, sehingga kalian akan bisa berpikir dengan lebih jernih untuk mendisiplinkan diri melakukan daily risk limit kalian. Jadi ini efeknya itu sangat berantai, efeknya itu sangat besar sekali. So kalian itu harus menggunakan reverse psychology ini kalau misalnya kalian merasa kalian sulit sekali untuk mengontrol psikologi kalian dalam trading. Nah, mungkin cara ini adalah menjadi satu-satunya jawaban buat teman-teman yang masih suka sulit untuk mengontrol psikologi kalian dalam trading. Coba deh ya, kalian menerapkan yang namanya reverse psychology ini ya, dan nanti kabarin di komen hasilnya seperti apa ya, apakah bisa pengaruh atau enggak. Dan video reverse psychology ini adalah salah satu video yang di request dari pertanyaan komen dari subscriber juga. So, teman-teman, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalnya pertanyaan menarik seperti yang kayak gini nih, gue akan bikinin videonya buat kalian dan gue akan jawab semuanya pertanyaan kalian. Jadi kalian kirim aja pertanyaannya di komen di bawah ya. Karena tujuan gue untuk buat video di YouTube ini adalah untuk mengedukasi kalian-kalian ini yang baru mulai trading atau yang sedang trading atau yang dalam kesulitan trading. Semoga gue bisa membantu kalian lewat jawaban gue dari video yang gue buat. Oke?
Thank you teman-teman, itu aja yang mau gue sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian lain, like video ini, dan komen juga ya. Bisa di thumbs up, bisa di thumbs down, komen juga di bawah kalau ada yang kurang dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.